Kembali lagi di Sakinah, sayangi keluarga, insya Allah berkah. Alhamdulillah sekarang ada di sesi Mari Mengaji. Sudah ada Ustadz Syam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Syam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Yang nanya saya dong. Yang Oh gitu, oh iya siap. Ustadz Syam sehat. Alhamdulillah Makan sehat. belum? Udah alhamdulillah. Ning. Iya Ustadz Syam. Hari ini Ustadz Syam mau membedah surat apa, ayat berapa? Jadi alhamdulillah dengan tema yang sangat luar biasa yang dipaparkan guru kita Ustaz Zalulung tadi, Syam tertarik untuk membuka Al-Quran surah Al-Asr. Al-Asr. Surah Al-Asr ini adalah surah yang pendek, singkat, tapi ternyata maknanya sangat luar biasa. Jadi silahkan untuk pemirsa di rumah untuk membuka Al-Qurannya, surah Al-Asr. Ya. Dan sekarang udah dibuka Ibu, Bapak di rumah. Ya, sekarang Ustadz tulisin di papan tulis ya. Baca dulu atuh. Hah? Dibaca dulu. Baca dulu apa tulis dulu? Saya kasih penawaran. Dibaca dulu. Choice. Udah pada buka Quran masing-masing. Oh iya. Baca dulu. Ya. Oh, udah baca Quran. Baca dulu, mari baca Quran. Baik, silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Surah apa Bang Yadi? Nah, ini saya kasih kuis buat pemirsa di rumah. Kok jadi kuis? Surat-surat apa yang baru dibacakan oleh Ustadz Syam? Surat Al-Asr, ayo Pak. Surah Al-Asr kan dikasih jawaban tadi. Tadi ngomong. Tapi alhamdulillah surah ini surah yang singkat dan sering sekali dijadikan bacaan, ya enggak sih? Kalau lagi sholat, karena lagi buru-buru biasanya, karena sholatnya buru-buru. Sama anak TPA Pak Ustadz kalau lagi ngaji di TPA. Dan ternyata sunnah daripada para sahabat, ya, mereka kalau bertemu itu mereka nggak lupa untuk membacakan surah ini di akhir pertemuan. Jadi kalau misalnya Syam ketemu sama Bang Yadi, Bang Yadi ya udah sampai ketemu besok ya. Itu kita sama-sama baca surah Al-Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oh begitu, zaman sekolah pantesan saya waktu madrasah dulu mau pulang baca Al-Asr. Ya, mau tahu rahasianya? Iya, belum tahu. Oke, kita buka sekarang rahasia daripada surah Al-Asr ini. Silakan Ustadz tulis. Masya Allah, surah yang singkat tapi maknanya sangat luar biasa padat. Wal 'asr, Allah bersumpah dengan menggunakan kalimat waktu. Demi waktu. Wal 'asr. Kalau di Al-Quran tulisannya wal 'asri, tapi kalau kita baca wal 'asr. Roknya kemana? Roknya terdengar sendiri, ya. Wal 'asr, ya. Demi waktu. Apa yang Allah katakan dengan demi waktu? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia pasti di dalam kerugian. Allah pastikan semua manusia akan dalam keadaan rugi. Kenapa Allah katakan dalam keadaan rugi? Karena berhubung sekarang ada hashtag tuh, di rumah aja mereka mengatakan, oh berarti saya punya waktu luang, oh berarti saya bisa santai di rumah, oh berarti saya berlibur, oh berarti saya nggak kerja, oh berarti saya nggak sekolah, berarti saya nggak harus ngerjain tugas sekolah. No, kata Allah, kalau engkau menyia-nyiakan waktumu, maka engkau termasuk orang yang rugi. Bahkan kita ketika di rumah aja, kita termasuk orang yang merugi kalau kita menyia-nyiakan waktu. Wal 'asr.
Makanya Allah katakan wal as, dimanapun kalian berada, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Saat ada ujian, saat ada musibah, saat ada sesuatu yang menimpa kita, saat ada wabah yang terjadi, maka Allah katakan kamu semua rugi, khusrin, kecuali siapa? Siapa orang-orang yang tidak merugi? Dan bagaimana caranya supaya kita tidak rugi? Maka Allah kategorikan illa, kecuali siapa yang tidak merugi. Yang pertama syaratnya adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tuh nggak pernah rugi. Gimana nggak rugi? Karena setiap perbuatannya akan bernilai ibadah dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Orang beriman ketika di rumah aja nggak harus keluar rumah, dia nggak harus ke masjid untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada anjuran dari seluruh ulama, wa qalal ulama, al-alimul ulama. Maka tadi guru kita Ustazah Lulung juga sudah menjelaskan bahwasanya menghindari yang namanya mafsadat, menghindari yang namanya mudarat, maka para ulama dunia sepakat untuk merumahkan, bahkan sholat berjamaah dilakukan di rumah, bahkan sholat Jumat bukan ditiadakan, akan tetapi diganti menjadi sholat zuhur di rumah masing-masing. Supaya apa? Menghindari yang namanya mudarat. Apakah itu mengurangi pahala? Oh, tidak, bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena syarat orang tidak merugi adalah ada iman di dalam hatinya. Meskipun dia berada di rumahnya, di dalam rumah dia bisa mendapatkan pahala. Lalu apa lagi? Apakah di rumah aja? Artinya ada yang mengatakan, oh sekarang kaum rebahan waktunya berkontribusi untuk negara. Kaum rebahan bahagia, kata dia, oh cukup rebahan di rumah kita udah berkontribusi. Oh no, kata Allah, engkau tetap merugi kalau engkau tidak memiliki apa? Iman. Dan apa yang kedua yang harus dimiliki? Wa amilus solihat. Engkau harus punya amal soleh. Amal soleh emang bisa di dalam rumah? Bisa. Tersenyum kepada ayah, tersenyum kepada ibu, berbuat baik kepada saudara. Lalu misalnya membantu kontribusi dengan cara membantu orang lain dalam hal tim medis misalnya, membutuhkan bantuan apa. Kita bisa menyisihkan sebagian daripada harta kita untuk mereka. Maka Masya Allah dikatakan orang yang tidak merugi, believe. Kemudian orang yang tidak merugi adalah wa amilus solihat. Dan mereka harus sama-sama beramal soleh. Banyak kok amal soleh yang bisa kita gunakan atau kita lakukan di dalam rumah kita. Kemudian apakah syaratnya cuma itu? Ini yang paling penting. Masya Allah tabarakallah. Di akhir ayat Allah katakan wa tawassaw bil haqqi. Maka ketika sudah beriman, percaya akan Allah, percaya akan akhir-akhir, kemudian yang kedua mereka melakukan amal soleh, lalu dia tawasaw bil haqq, saling mengingatkan kepada sesuatu yang benar. Apa itu sesuatu yang benar? Artinya kita di dalam rumah sedang yang namanya physical distancing atau menjaga jarak secara fisik kepada orang lain. Tapi kita tidak melakukan menjaga jarak secara sosial. Artinya media sosial kita tetap jalan nih teman-teman sekalian. Media sosial kita sedang jalan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak sekali orang-orang yang menyebarkan hoax, menakut-nakuti orang lain, membuat orang lain yakni berkelahi. Maka kata Allah, amanu wa amilus solihat, belum cukup. Harus ditambah dengan saling mengingatkan dengan sesuatu yang benar. Jangan menebarkan hoax, jangan menyebarkan suatu berita yang tidak benar. Dan bukan hanya itu, Allah katakan wa tawassaw bis sabr. Oh Masya Allah. Dan saling mengingatkan kepada kesabaran. Duh bete banget gue di dalam rumah. Udah berapa hari dalam rumah gak pernah lihat lampu ibu kota. Pengen keluar gue dari rumah ini. Ya bilang begitu kan. Aduh pengen keluar gue dari rumah. Pengen ngelihat lampu ibu kota. Pengen jalan-jalan. Pengen ini. Maka akan ada orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling mengingatkan kepada kebenaran tadi. Dia juga mengingatkan dalam kesabaran. Sabar bro, tunggu 2 minggu. Sabar dek, tunggu belum mereda. Sabar, kalau kita keluar akan menyebabkan ini, akan menyebabkan ini. Masya Allah, tabarakallah. Surah yang singkat akan tetapi bermakna sangat lengkap pada saat ini. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bagaimana kita ilustrasikan dengan cara yang mudah? Bayangkan wal asr. Bayangkan ini orang sedang tenggelam. Tenggelam.
Orang yang tenggelam, apa yang harus dia lakukan? Berada di dasar air, maka yang harusnya mereka lakukan yang pertama, kalau dia tetap berada di dalam air, maka dia akan khusr, maka dia akan merugi. Kenapa? Nyawanya akan melayang. Tapi orang yang tenggelam, yang harus pertama dia lakukan adalah amanu. Apa itu amanu? Dia harus yakin dulu, gue bisa berenang, saya bisa ke permukaan, saya bisa ke permukaan. Dia harus terbangun dulu daripada dia pingsan di dalam air, dia harus terbangun dulu dari dalam air tersebut. Ketika dia terbangun, apa yang pertama kali dia lakukan? Dia mestinya amilus solihat. Apa itu amilus solihat? Dia harusnya berenang ke permukaan. Ketika sudah mencapai permukaan, ketika dia sudah selamat, ternyata dia nggak bisa selamat sendiri. Kenapa? Kakinya terikat dengan kaki saudaranya yang berada di dasar lautan juga. Maka yang ketiga yang harus dia lakukan adalah harus membangunkan saudaranya. Tawasau bil haqqi. Dia masuk ke dalam lagi, lalu membangunkan saudaranya. Bangun, bangun, bangun. Ayo kita sama-sama berenang ke atas. Lalu dia bersama dengan saudaranya berenang ke permukaan. Di tengah perjalanannya, saudaranya berkata, udahlah, saya udah nyerah, saya udah tawakal deh sama Allah, mati-mati dah, udahlah, gue udah nggak sanggup, nyawa kita di tangan Allah. Oh no, ke orang yang pertama tadi, maka dia harus mengatakan, watawasau bis sabar, kita harus sama-sama bersabar. Apa itu sabar? Sabar itu di dalam ujian, bukan kita menerima takdir Allah, tidak. Kata Umar bin Khattab, saya menghindari satu takdir yang buruk, menuju takdir yang lainnya. Artinya ketika kita mendapatkan takdir yang buruk, mungkin Allah menginginkan kita untuk mencoba jalan Allah yang lainnya. Kenapa mencoba jalan Allah yang lainnya? Itulah hikmah daripada Allah merahasiakan takdir. Karena ada orang yang mengatakan, ya udahlah, nyawa di tangan Allah. Ya udahlah, orang begini-begini. Memang Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, tidaklah suatu musibah kecuali Allah sudah catatkan. Memang, tapi apa kita tahu apa yang dicatatkan Allah? Apa kita sudah mengerti apa yang telah dicatatkan Allah? No, kita tidak pernah tahu apa yang Allah catatkan. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah takdirkan. Maka Allah katakan, berusaha, beriman, amal soleh, saling mengingatkan dengan sesuatu yang benar, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Shadaqallahul adzim. Masya Allah. Syukran kasir. Terima kasih banyak Ustadz Sama-sama Syam. Bang Edi. Semoga pemirsa bisa mengambil manfaat dari ayat yang sudah dipelajari oleh Ustadz Syam. Pemirsa, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang sabar dan saling mengingatkan kepada kebaikan, insya Allah terhindar dari segala macam ujian dan mara bahaya. Karena orang yang bisa menghindari ujian-ujian adalah orang yang mau berdoa, berikhtiar, ikhlas dan tawadu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Dan insya Allah mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh Umi dan juga Ustadz Syam bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita ambil manfaatnya untuk masa sekarang, masa yang akan datang, dan juga bekal kita di akhirat nanti. Amin. Saya mohon undur diri ya di sembako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita beristighfar pemirsa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu. Jauhkan kami dari dahsyatnya cobaan. Jauhkan kami dari bertemunya kecelakaan. Jauhkan kami dari takdir-takdir yang buruk. Jauhkan kami dari gembiranya musuh kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah
Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun.